Halo sobat, jumpa lagi di channel Dals Elfaza. Keangkeran sebuah tempat seringkali membuat orang merasa takut untuk singgah atau bahkan hanya untuk sekedar lewat. Akan tetapi, dalam sebuah film, terutama film horor, tempat-tempat angker justru menjadi lokasi favorit dalam proses pembuatan film. Tak jarang pula lokasi yang dijadikan tempat untuk proses syuting ini diangkat kisahnya menjadi sebuah film yang beberapa di antaranya berhasil membuat film, dan lokasi tersebut membuat penasaran banyak orang akan kisah misteri dan asal-usulnya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 tempat paling angker yang kisahnya diangkat dalam sebuah film layar lebar. Lalu di mana saja lokasinya? Mari simak videonya dengan seksama. Rumah Pengalengan. Asal-usul rumah yang terletak di Pengalengan, Bandung ini masih simpang siur. Ada yang bilang rumah ini dulunya villa, namun yang lain mengatakan bahwa rumah ini milik orang Belanda yang sekaligus pemilik kebun teh di dekat lokasi angker ini. Rumah yang dibangun pada tahun 1923 ini merupakan lokasi syuting untuk film Pengabdi Setan. Pada kenyataannya, rumah ini memang sudah terkenal angker. Banyak sosok-sosok makhluk gaib yang menghuni tempat ini. Ini ditandai dengan adanya suara anak kecil yang berbicara di dalam logat Belanda, penampakan seorang pria dengan topi khas Belanda, dan penampakan pocong di pohon pinus depan rumah ini. Namun, menurut warga sekitar, sosok penghuni rumah ini sebenarnya adalah si Merah. Konon dahulu ada seorang gadis pribumi yang dibunuh di sekitar rumah ini. Gadis ini merupakan orang pribumi yang bekerja sebagai pemetik teh. Dalam satu kesempatan, sosok ini sempat diajak berkomunikasi oleh seorang ahli spiritual. Dalam kesempatan itu, sosok si Merah ini menceritakan bahwa dahulu dia adalah seorang pemetik teh yang jadi korban kekejaman orang Belanda. Menurut ahli spiritual, merah itu bukan berarti merah sosoknya, tapi kebetulan dia memakai baju merah dan payung merah. Sumur tua yang ada di dalam rumah ini juga semakin menambah keangkeran rumah Pengalengan ini. Konon hawa di dalam rumah ini juga sangat hangat dan cenderung panas. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan cuaca di daerah tersebut yang tergolong sejuk cenderung dingin. Film Pengabdi Setan karya Joko Anwar sendiri sempat menduduki deretan teratas film di Indonesia. Rumah Kentang. Rumah yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan ini memang sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Kisahnya bahkan sampai berkali-kali diangkat menjadi sebuah film. Ada penghuni baru di sini. Namun ada 2 versi cerita berbeda tentang awal keangkeran rumah ini. Di cerita versi pertama, dahulu di rumah ini ada seorang anak kecil yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam kuali besar berisi rebusan kentang yang menggelegak. Sementara dalam cerita lainnya, keangkeran rumah ini berawal dari cerita tentang seorang anak kecil yang sangat nakal, yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam kuali besar yang sedang digunakan untuk merebus kentang oleh pembantu di rumah itu. Tak cukup dengan itu, tubuh anak ini kemudian dipotong-potong untuk disajikan bersama kentang rebus yang kemudian disajikan untuk majikannya, yang juga merupakan orang tua dari anak kecil yang barusan dia rebus. Konon hingga saat ini sesekali bau kentang rebus itu akan muncul diiringi dengan suara tangisan anak kecil dan perempuan minta tolong. Tak jarang 2 sosok makhluk ini juga menampakkan wujudnya hingga membuntuti siapapun yang masuk atau hanya sekedar lewat depan rumah ini. Lawang Sewu. Ya, siapa yang tidak tahu bangunan tua yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini?
Lawang Sewu sudah ada sejak tahun 1904 yang menjadi salah satu ikon kota Semarang. Selama berdirinya bangunan ini, Lawang Sewu pernah difungsikan sebagai tempat-tempat penting, mulai dari gedung pemerintahan Belanda, gedung kereta api, hingga tempat penyiksaan bagi para tahanan yang dijatuhi hukuman. Konon, saking banyak tahanan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar di sana, Lawang Sewu pun menjadi gedung yang angker dan menyeramkan. Salah satu fenomena yang paling terkenal adalah sering tercium aroma busuk dari ruang bawah tanah yang juga merupakan ruang tahanan, dan banyaknya bayangan prajurit yang mondar-mandir di koridornya. Adapun cerita mistis lain tentang kuntilanak penunggu Lawang Sewu yang juga pernah diangkat ke layar lebar. Sosoknya dikenal sebagai hantu jahat yang menuntut balas atas kematiannya. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, faktanya keangkaran Lawang Sewu tak pernah hilang, terutama di ruang bawah tanah yang konon merupakan lokasi yang paling angker di Lawang Sewu ini. Atas dasar ini pula, kemudian pihak pengelola Lawang Sewu ini akhirnya memutuskan menutup ruang bawah tanah ini untuk umum. Mall Klender. Tragedi 1998 memang telah berakhir, akan tetapi duka dan trauma tentu masih membekas, termasuk dengan kisah-kisah misteri yang muncul setelah tragedi ini. Di kerusuhan Mei 1998, Mall Klender tidak luput dari sasaran para penjara. Mall yang kala itu penuh sesak dibakar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Akibatnya, banyak orang mati karena terperangkap di dalam mall. Konon, mayat-mayat yang terbakar di mall ini juga tidak dimakamkan secara layak, sehingga membuat arwah penasaran mereka menghantui mall yang berlokasi di Jakarta Timur ini. Salah satu hal mistis yang sering terlihat oleh warga sekitar adalah segerombolan orang dengan kulit menghitam dan melepuh yang jalan tergesa-gesa. Ada juga bau-bau gosong bakaran yang sering muncul tiba-tiba. Kisah keangkeran mall ini juga sempat diangkat ke layar lebar pada tahun 2014 dengan judul Mall Klender. Rumah keluarga tak kasat mata. Berawal dari cerita horor di salah satu platform digital, Rumah Keluarga Tak Kasat Mata langsung menjadi perbincangan setelah ditulis di media sosial. Sayangnya, rumah yang berlokasi di Jalan Magelang, Yogyakarta ini hingga sampai sekarang tidak pernah diketahui detail alamatnya. Hal ini sengaja disembunyikan oleh narasumber dengan alasan untuk menghargai pemilik barunya. Dari namanya tentu kalian sudah bisa menebak bahwa kisah ini bukan hanya tentang satu hantu saja, melainkan beberapa hantu yang merupakan satu keluarga. Konon keluarga di rumah tersebut beranggotakan sosok langgeng, nenek berkerudung, kuntilanak, ular sebesar paha manusia berwajah mirip anjing, nenek Jumina, Mbah Pawiro, 3 anak kecil yang berjalan mundur, macan kumbang, pocong, dan sundel bolong bernama Siti. Adapun wujud bayangan putih seperti asap dan wujud yang menyamar sebagai manusia yang menghuni rumah tersebut. Selain itu, rumah itu juga dihuni sosok keluarga yang menjadi tumbal pesugihan langgeng yang terdiri dari ayah, ibu, dan 6 orang anak. Saking misteriusnya Rumah Keluarga Tak Kasat Mata ini, kisahnya bahkan sampai dituliskan dalam sebuah novel dan juga dibuatkan menjadi sebuah film pada tahun 2017. Demikianlah sobat beberapa tempat angker di Indonesia yang kisahnya sempat dibuat menjadi sebuah film. Di Indonesia sendiri, selain 5 tempat angker tersebut, sebenarnya masih banyak tempat angker lainnya yang tak jarang pula dijadikan untuk lokasi syuting film horor. Benar atau tidaknya cerita ini kembali ke keyakinan kita masing-masing ya sobat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan pula tombol like jika kalian menyukai video-video seperti ini.
Share pula video ini ke teman-teman yang lain ya sobat.